Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, berjumpa kembali bersama saya Mat Syairazi. Baik, kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang cara mudah menentukan nilai kuartil, yang mana ini diperuntukkan untuk data tunggal. Ini merupakan materi di statistika dasar. Nah, cara ini benar-benar sangat mudah sekali dan memang kita desain tanpa menggunakan rumus, sehingga Anda tidak perlu menggunakan rumus yang menurut Anda rumit. Ya, seperti apa caranya dan seperti apa kuartil itu kita simak berikut ini. Nah, yang pertama, kuartil. Sebelum kita ke caranya, kita harus paham tentang apa itu kuartil. Jadi, kuartil itu adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah nilai batas, ya. Yang kedua, data terurut, berarti datanya harus kita urutkan. Ya, berikutnya adalah menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kuartil itu biasanya kan asal kata dari quart ya, jadi quarter kan seperempat. Jadi membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Dan ini harus diurutkan ya, karena terurut. Nah, kuartil itu ada 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Adapun kuartil tengah itu disebut juga dengan median. Jadi kuartil tengah itu sama saja dengan median. Nah, kuartil itu lambangnya Q. Nah, kuartil bawah berarti Q1, kuartil 2 Q2, kuartil atas ya Q3. Lantas mungkin di antara Anda ada ya pertanyaan, ini kuartil kenapa kok ada 3? Padahal tadi kan menjadi 4 bagian yang sama. Tadi kan 4 bagian yang sama, lah ini kok ada 3? Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa ini merupakan pembatas, nilai batas ya. Sehingga ada 3. Kok bisa? Nah, ini kita akan lihat ilustrasi ini. Jadi kalau misalkan kita punya data atau apa ya, kayu ya, ini ada kayu, kita akan membaginya menjadi 4 bagian yang sama. Bagian pertama ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini batasnya ada apa saja? Ini kan, ini batas yang pertama, ini batas kedua, ini batas ketiga. Nah, ini yang disebut dengan kuartil, sehingga kuartil itu ada 3, yaitu batas pertama, batas kedua, dan batas ketiga. Ya, seperti itu ya. Jadi penjelasannya kenapa kuartil itu ada 3, karena dia itu batas. Batas yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Seperti ini ilustrasinya, hijau, merah, biru, dan putih. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara menentukan nilai kuartil dengan cara yang sangat-sangat mudah ya. Lanjut. Nomor 1. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Ada data 7, 9, 3, 5, 13, 17, 21, 9, 25, 15, dan 11. Kalau ada soal seperti ini, jadi ini merupakan data tunggal ya, bukan data berkelompok. Jadi kalau data berkelompok, ini rumusnya ada sendiri, yaitu agak banyak. Jadi ini data tunggal. Nah, data tunggal seperti ini. Langkah pertama, cara mengerjakannya yaitu kita urutkan dulu. Kita urutkan dari kecil ke besar, jangan sampai terbalik. Kita mulai dari angka 3, 5, 7, 9, 9, 11, dan seterusnya sampai yang terbesar, dan jangan sampai ada yang terlewat. Kita harus juga menghitung ada berapa angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi kita harus menghitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 angka. Nah, cara yang pertama, langkah pertama maksud saya, yaitu kita urutkan dulu. Setelah itu, setelah terurut, maka kita akan mencari Q2 atau median. Apa itu median? Nah, median itu sudah kita bahas di tentang statistika, yaitu tentang cara mudah menentukan rata-rata, median, dan modus ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencari median dulu. Caranya bagaimana? Kita gunakan tanpa rumus. Itu kita gunakan coret-coret ya. Kita coret ujungnya, 3 sama 25, coret. Setelah itu 5 sama 21, coret. 7 sama 17, coret. 9 sama 15, coret. 9 sama 13, coret. Nah, maka terakhirnya kita peroleh nilai tengah. Nah, 11 ini merupakan nilai tengah. Sehingga ini kita sebut sebagai Q2 atau median. Ini kuartil 2-nya. Nah, setelah kita dapatkan Q2, maka kita akan dapatkan dua daerah. Daerah di kiri kita dan daerah di kanan kita. Nah, ini daerah di kiri kita akan cari tengahnya. Nah, kita akan cari tengahnya ini.
Tengahnya di mana? Oh, tengahnya ternyata di 7. Nah, ini berarti Q1. Lanjut. Yang di kanan kita, ini datanya ada 5. Ini juga kita cari nilai tengahnya. Ya, tengahnya kan sudah kelihatan bahwa ini 17. Sehingga ini Q3. Jadi itu tanpa menggunakan rumus, kita bisa menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Caranya bagaimana? Pertama kita urutkan, kedua dicari median. Cara mencari median kita lakukan dengan coret-mencoret. Ya. Setelah itu kita cari nilai tengahnya dari masing-masing daerah. Oke, lanjut. Oke, nomor 2. Ini angkanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13 ya. Oke, ada 13 angka. Langkah pertama kita urutkan dulu ya. Kalau tadi ada 11 angka, sekarang 13 angka. Kita urutkan dulu. Apakah sama ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sama-sama 13-nya. Dan ini memang sudah kita urutkan ya. Oh beda, ini nggak urut ini, sengaja agak sedikit dibalik. Oke, sekarang kita akan mencari nilai tengahnya ya. Mencari nilai Q2 dulu. Caranya bagaimana? Kita lakukan coret-coret. Coret-coret ujungnya 8 sama 32. Terus coret-coret aja sampai kita temukan nilai tengahnya. Nah, kita dapatkan nilai tengahnya adalah 20. Berarti ini kedua. Nah, setelah dapatkan ini, ada dua daerah di kiri dan di kanan. Ini kita cari tengahnya ya. Kita cari tengahnya. Tengahnya ini di mana? Ini kan ada 6 maka tengah-tengahnya ternyata di sini. Ya enggak masalah, berarti nilai tengahnya Q1 ya, nilai Q1 itu berada di antara 12 dan 14. Ini Q1. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya kita gunakan rata-rata. Kita tambah dan dibagi 2. 12 tambah 14 dibagi 2, yaitu artinya tengah-tengah antara 12 dan 14 ya. Jadi untuk mencari nilai tengah-tengah 12 dan 14 kita tambah dan dibagi 2. Sehingga kita dapatkan 13. Ini terkadang hasilnya tidak pas bulat ya, terkadang hasilnya koma, tidak masalah ya. Jadi itu nggak masalah untuk statistika hasilnya koma, yang masalah. Jadi kebetulan ini memang kita buat angkanya bulat. Oke, selanjutnya yang ada di kanan kita bagi. Ya, ini ternyata sama ya, tengah-tengahnya ada di sini. Nah, ini kita cari tengahnya yaitu 26 ditambah 28 bagi 2. Atau langsung saja, di antara 26 dan 28 itu ada angka berapa? Itu ada angka 27 kan ya? Ada satu angka yang tepat di tengah kita yaitu 27. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, mungkin di antara Anda ada yang sempat berpikir ya, bagaimana jika datanya genap? Nah, kan kalau datanya genap, maka Q2-nya kan ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana itu? Nah, oke. Ini seringkali ya muncul pertanyaan seperti ini ya, jadi simak baik-baik. Contoh berikutnya ini. Oke. Nomor 3. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Ini datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 angka ya. Langkah pertama sama urutannya kita urutkan dulu. Ini sudah urut ya. Jadi 8, 10, 12, dan seterusnya. Ini udah urut. Kemudian kita cari Q2 dulu. Coret-coret. Ujungnya coret, 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 coret. Nah, ternyata Q2 itu di mana ini? Nah, Q2 ada di tengah-tengah ini. Nah, ini oke, Q2 ada di ini maksud saya ya. Jadi ternyata Q2 itu tidak langsung ke angka, tapi kita cari dulu ya. Di antara angka 16 dan 17 itu ada angka berapa yang tepat di tengah, yaitu angka 17 ya kan? Atau kalau ingin mencari ya kita tambah. Itu 16 tambah 18 kemudian dibagi dengan 2 ya. Sehingga kita peroleh berapa ini? 34 bagi 2 yaitu 17. Oke, ini adalah Q2. Nah, setelah itu setelah ketemu Q2 maka kita ada daerah ya. Ada dua daerah di kiri kita dan di kanan kita.
Dan di kiri kita ini ada 5 angka, tengah-tengahnya ternyata di 12, sehingga ini merupakan Q1. Nah, di kanan kita ini juga ada 5 angka, tengah-tengahnya di mana? Di 22. Oke, Q3-nya di sini. Oke, jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi kalau datanya genap seperti ini, jadi nggak masalah ya. Tidak ada masalah. Bagaimana kalau datanya genap, bagaimana kalau datanya ganjil, tidak masalah ya. Caranya sama. Urutkan dulu, cari Q2, kemudian kita cari Q1 dan Q3. Oke, seperti itu. Nah, kesimpulan. Jadi ini simpulannya, ini ada namanya piramida. Kalau misalkan N-nya ganjil, ya datanya ganjil seperti ini ya. Nah, ini. Kalau datanya genap, sama seperti yang nomor 3 tadi, jadi dia itu ada di tengah kayak gini. Nah, ini. Jadi tengah ini Q2, yang ini Q1, Q3. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan piramida untuk menentukan urutan letak kuartil 1 dan kuartil 2 dan kuartil 3. Ini kita ambil dari rumusstatistik.com. Oke. Nah, baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Sukses selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.